semata-mata karena Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun yang Allah takdirkan sepenuhnya hak Allah. Dan semua takdir Allah itu baik untuk kita. Baik. Ustaz, gimana istri saya? Ustaz? Istri saya ini nggak ada taat-taatnya sama saya. Diajak ngaji nggak mau, banggel aja. Ya. Terus gimana? Ya saya sudah nasihati. Barangkali uang belanja saya kurang, tak tambahi uang belanja. Winginane tak kasih sak-M, Ustaz. Sak-M, sak miliar, mboten sak ember. Duit receh kabeh. Belanjanya sudah saya naikkan. Dulu UMK 4 juta, sekarang saya dapat posisi yang bagus. Tak kasih 8 juta tiap bulan, semua gaji tak kasihkan. Panggah yo pancet ae muring-muring wae. Nang aku ya pripun banggel ae. Antum fokusnya kepada ikhtiar. Antum fokusnya pada kemampuan sampean. Antum fokusnya pada usaha, pada amal. Ini padahal apa? Mengecoh tauhid kita. Mestinya kita fokusnya kepada apa? Pusat ya. Jari ini seno pusat. Fokus kita ke Allah. Mintanya ke Allah, ya Allah. Kenapa? Karena Allah yang membolak-balikkan hati istri kita. Tambahi gaji yo tetap ya, nggak mau taat, nggak mau berjilbab. Ya, gimana cara? Ya antum fokusnya ke ikhtiar. Fokusnya ke Allah. Allah yang menguasai istri kita. Allah yang menguasai hati istri kita. Allah yang membolak-balik hati istri kita. Sekarang fokusnya dirubah. Ya. Ada seorang suami nitipkan istrinya ke pesantren, suruh ngafalin Quran. Gara-gara sang istri ini melakukan kesalahan. Ya. Ustaz, gimana ini? Saya sudah 1 bulan di pesantren, tapi suami saya kok enggak berubah sama saya. Kenapa? Karena suami. Kenapa? Sibuk dengan apa? Perubahan suami. Kita melakukan ini, suami kita supaya berubah seperti ini. Kenapa? Fokusnya seperti itu. Fokusnya ke Allah. Bagaimana supaya Allah ini menerima taubat kita. Itu penting. Bagaimana Allah mau memaafkan kita itu. Urusan perkara kita kembali dimaafkan oleh pasangan kita. Urusan kembali kita dimaafkan oleh masyarakat terkait misalkan aib kesalahan kita dibuka sama Allah. Itu gampang buat Allah. Dibuat saja hati suami cinta sama dia. Dibuat saja hati istri kita yang berubah sayang sama kita. Itu mudah buat Allah. Gimana betul? Sodiono pun, kalaupun usaha macam-macam gak hasil. Kenapa fokusnya ke usaha? Fokus saja ke Allah. Mintanya ke Allah. Setelah kita minta ke Allah, ya, apa kemampuan kita yang bisa kita lakukan? Lakukan seprofesional mungkin. Lakukan sebaik mungkin. Ya. Tapi hati ini tetap sandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Pasangan ikhtiar yang maksimal itu apa? Pasangan ikhtiar, pasangan usaha, pasangan amal yang maksimal itu apa? Doa. Doa ini yang menunjukkan sandar kita kepada Allah. Doa ini yang menunjukkan tauhid kita kepada Allah. Ikhtiar, doa. Ini tidak bisa lepas. Mana duluan? Ya bersama-sama. Ikhtiar, sambil ikhtiar doa. Sebelum ikhtiar doa. Selesai ikhtiar doa. Saat ikhtiar berdoa. Ketika
berhadapan dengan orang, doa dalam hati, ya Allah, mudahkan urusan kami. Sandar ke Allah. Ketika antum berhadapan dengan mesin, ya Allah, jadikan mesin ini sehat, bisa berjalan dengan baik, dan tak trouble, banyak memberi manfaat. Sandarnya kepada Allah. Telepon istri, Mas, beras entek, ya Allah. Beras telas nih. Artone kayak karek 5.000 neng dompet. Ya Allah. Sandarnya ke Allah. Setelah itu Allah menurunkan dengan caranya. Bisa jadi ketemu seno ning dalem, aku nggo beras itu ke kampung nggo beras loro stok edang ya. Ya Allah. Indah langkahmu itu ya. Ya Allah, indah langkahmu ya Allah. Indah pemberianmu ini ya Allah. Min haitsu ya la yahtasib ya Allah. Min haitsu la yahtasib, Masya Allah. Jadi ikhtiar dan doa itu antum seperti mata uang. Yang satu sisinya bergantung dengan sisi yang lain. Ya. Dua sisi itu ada selalu, ikhtiar dan doa. Ustaz, bagus mana ya? Doa dulu atau ikhtiar dulu? Dua-duanya tidak bisa dipisah buat orang yang tauhidnya dan sandarnya kuat ke Allah. Sebelum ikhtiar saya doa. Saat ikhtiar saya doa. Sambil doa saya ikhtiar diwala-wali itu bangga duit ya. Diwala-wali apa? Bangga duit itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Jadi hati ini tetap tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, kamu bahagia. Kamu bahagia dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rahmat ya. Kemudian karunia Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Apa yang kamu ikhtiarkan, apa yang kamu usahakan. Wafillah, kalau antum mengejar dunia ini akan ngos-ngosan. Gini badan. Ketika antum mengejar PT, ngos-ngosan badan. Coba kon nguber PT. PT muni aku muni apa? PT ya. Jadi ketika ngejar PT itu antum akan ngos-ngosan, sampean akan ngos-ngosan, gini badan. Tapi kalau sampean ngerti ilmu nih, orang usah diuber. Coba apa jagung. Dik. Begitu cara mendapatkan karunia Allah. Jangan mengejar dunia. Kalau antum mengejar dunia, sampean mengejar dunia, sampean seperti mengejar apa? Bayangan. Bisa nggak sampean ngejar bayangan? Caranya sampai dikejar bayangan gimana? Plengosi itu bayangan. Singkuri itu bayangan. Sampaikan, aku tak butuh kon, tak tinggal. Ngejar mboten bayangannya? Bayangannya ngejar enggak? Lek sampean ngejar bayangan gak kira kena. Tapi sampean begitu melengos, bayangan itu yang ngejar sampean. Itulah hakikat dunia. Kita ngejar dunia ngos-ngosan. Tapi, mesti ana tapi nih. Tapi oleh sak gegem kepinginnya beda 10 gegem. Ya. Banyak keinginan sehingga apa? Serasa tidak cukup saja dunia itu. Serasa tidak cukup saja dunia itu. Tapi kalau kita ini mendekat ke Allah, Allah yang membagi rezeki. Allah yang menguasai rezeki. Allah yang tahu sebab rezeki itu sampai kepada kita, bagaimana caranya itu Allah. Nah, saudara-saudaraku,
Kita berbahagia itu bukan karena apa yang kita ikhtiarkan. Tapi kalau orang iman itu bahagia karena rahmat Allah dan kurnia Allah. Sehingga orang iman itu banyak apa? Banyak syukurnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat syukur. Kok kayak enak wong iku. Wae salat penak kaya. Rezekine prasaku yo ono anake akeh nrecel 7 wis sekolah kabeh. Wae ngeterno sekolah anake itu ngono ndukur sepeda ono sing ndukur setir. Wis ya. Tapi ya uripe enak kok gak tahu ngersu karena dia tahu paham ilmunya. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudis salal. Orang yang imannya betul sandarnya kepada Allah, tidak sama sekali kepada amal. Sehingga orang yang paham dia doanya begini. Ya Allah irhamni. Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku. Ya. Lianna rahmataka arja min jami'i a'mali. Karena rahmatmu ya Allah itu lebih aku harapkan daripada banyaknya amalku. Banyak amal tapi belum tentu diterima. Gini betul. Kita sandar sholat. Ya, saya masuk surga ini karena insya Allah sholat saya yang tekun ini. Tiba-tiba sholatnya apa? Orang tahu khusyuk. Sholatnya tidak pernah khusyuk. Karena semua disandarkan pada amal. Supaya rezeki saya banyak sholat. Ya Allah saya sholat duha ini. Saya berharap engkau ngasih rezeki sekian. Ya Allah saya butuh. Hari ini saya butuh uang sekian untuk kebutuhan ini. Saya sholat duha supaya engkau apa? Dapat engkau ngasih rezeki. Sampai ngatur Allah. Pirang perkara sampai ngatur Allah. Kurang ajar apa ini? Sampai karo direktur sampai ora wani. Tapi ambek Gusti Allah wani, kurang ajar sampean jenenge. Ngatur Gusti Allah. Tak istighfar sing akeh, maca Quran sing akeh, coba rezeki sing akeh min haitsu la yahtasib. Sampean ngatur Allah. Ya, itu haknya Allah, itu sudah kaplingan Allah. Sampean sholat, sampean istighfar, sampean dzikir, sampean sholat sunnah, duha, itu karena perintah Allah, contoh dari Rasulullah. Jangan ditukar amal kita ini untuk dunia itu terlalu kecil. Ya. Wong sholat sunnah 2 rakaat fajar saja, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Lah kok sholat sunnah duha 2 rakaat kepinginin dengannya apa? Ya Allah SPP anak, ya Allah SPP anak. Jadi Gusti Aji didi elele. Nah. Ya Allah pingin sepeda motor ya Allah. Ya jangan ditukar dengan sholat duha. Pingin sepeda motor ya doa aja minta sama Allah sepeda motor. Perkara sholat duha itu perkara ibadah, amal soleh kita kepada Allah. Ya. Jangan sholat duha mau ditukar sama sepeda. Jadi Gusti Allah kurang ajar kan. Kurang ajar. Ya. Satu huruf Quran aja lebih baik. Lebih baik dari apa yang kita punya. Satu huruf Al-Quran. Kok mari ngono ditukar karo dunia. Kepingin dunia sandarnya kepada amal. Salah ini. Kepingin dunia sandarlah kepada yang punya dunia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya fillah rahmakumullah. Begitu juga ketika kita terkubang di dalam dosa. Ini jam piro iki? Tolak-tolak jam kabeh. Astagfirullah. Ketika kita berkubang dalam dosa, maka ketika kita jauh dari Allah, rasanya super sibuk ngurusi apa? Urusan dunia. Ya. Ketika kita jauh dari Allah, maka
Jangan putus asa. Seolah-olah mungkin karena banyaknya dosa nggak mungkin Allah ini ngampuni dosa saya. Ada orang itu masih berkubang di dalam dosa, dalam maksiat, dan saya pernah mendengar sendiri. Ya iki yo konco sekolah tapi yo apa ya, yus nguni kok ora jelas. Dia pernah wis talah potongane dhewek iki yus paling enggak mlebu neraka lah. Tapi yo muga-muga aja suwi-suwi nang dintasno nang mlebu suar. Astagfirullahaladzim. Orang ngomong gini ndak paham. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah sendiri mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hambaku yang banyak berlumur dosa, yang banyak maksiat, yang banyak melakukan dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah saja ngomong begitu. Kok kemudian ada orang yang punya prinsip neraka iki, wong iki neraka iki. Ini tidak boleh. Rahmat Allah itu sungguh sangat luas. Bisa jadi nanti sebelum akhir hayatnya dia taubat. Bisa jadi. Rahmat Allah luas. Ya. Innahu wal ghafurur rahim. Allah maha pengampun semua dosa. Kalau kita mau bertobat kembali kepada Allah, diampuni. Nah, itu bayang wong mateni ku ping 100. Gini betul. Iku mlebu swarga. Lagi awak dhewe gak tahu mateni wong, ya. Gak tahu mengalirkan darah orang, kok kemudian putus asa. Paling aku mlebu neraka paling. Tapi ojo suwi-suwi gitu. Piye? Ojo sampe mlebu neraka, ngincaki krikile neraka iku, umep mulai sikile sampai utek umep. Umep leleh kabeh. Krikile tok. Enggak mungkin kuat gitu. Enggak mungkin kuat, demi Allah enggak mungkin kuat. Maka kalau orang itu paham rahmat Allah luas sekali. Sebanyak apapun, sekelam apapun masa lalu kita, sandarlah kepada Allah. Yakin Allah ampun. Yakin Allah. Sampai ya. Kemarin saya ceramah di di mana? An-Nur, ya, di An-Nur. Kita mirip masjid ya. Nah, ada anak ini yang dia itu sewaktu hidup dosa berani sama orang tua. Dosa berani sama orang tua. Tapi begitu orang tuanya meninggal dunia, anak ini dilala kok sadar. Bu iku teko ceramah, bu dari apa sisi mana Allah turunkan hidayah, akhirnya dia sadar. Kekeliruannya sadar. Akhirnya bertobat, tobatnya bingung. Tobatnya bingung dia. Piye carane wong tuaku iso ngapura dosaku. Nah, di antara cara memperbaharui ridho orang tua itu di dalam hadis disebutkan caranya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada hadis caranya adalah dia berbuat baik kepada karib kerabat dan teman ayah atau ibunya. Bapakku itu senengane kumpul karo konco sopo, itu diindangi. Paranti silaturahim disambung lagi. Itu cara memperbaiki ridho orang tua walaupun orang tua masih ada di alam kubur. Yang kedua mendoakan terus, mendoakan terus orang tua kita walaupun di alam kubur. Yang ketiga beristighfar terus untuk orang tua kita. Karena istighfarnya anak tiba-tiba menaikkan derajat orang tua. Jadi kalau ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridha Allah, ridha orang tua. Berbanding lurus ridha orang tua.
murka Allah berbanding lurus dengan murka orang tua. Ada orang yang putus harapan karena dia merasa mlebu neraka aku rek. Pak ibuku wis mati tapi aku durhaka waktu dia hidup. Allah sendiri mengatakan la taqnatu mir rahmatil. Ojo apa? Putus asa. Terus saja minta sama Allah, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki ridho orang tua kepada kita dengan cara kita berkunjung di mana orang tua kita dulu bersahabat dengan kawan-kawan. Kita kunjungi kawan-kawan. Ojo mung dikunjungi tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun kabare, Pak? Alhamdulillah sehat. Wah. Orang nggowo apa-apa, kosongan. Bawakan apa yang menjadi kesukaannya. Abdullah bin Umar itu ketika dia perjalanan Madinah Mekah bersama dengan Malik bin Dinar, sahabat, itu ketemu dengan ayahnya, ketemu dengan teman ayahnya, orang Arab Badui, orang Arab hitam. Ketika ketemu dengan bapaknya itu jalan kaki, itu teman bapaknya itu disalimi, ya, dicium tangannya, disuruh naik ke keledai kendaraannya. Abdullah bin Umar, anaknya Umar itu yang nuntun keledainya. Tidak hanya dinaikkan keledai, tapi sorbannya dilepas, dikasihkan kepada teman ayahnya. Wudda abihi, teman ayahnya. Ya. Ini kalau tahu ilmunya, maka orang itu sekelam apapun masa lalunya, dia tidak akan putus asa kepada Allah. Ya, Allah sendiri yang mengatakan itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu itu melampaui batas. Wis gak karu-karuan nakale, La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus harapan dari rahmat Allah. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bukan Allah ngampuni dosa bukan sak peta kesalahan kita, sekapling kesalahan kita, enggak. Tapi jami'a, semuanya. Jadi kalau tobat itu ibarat kita ini menyalakan HP ini slow lemot, sabot labot ya. Apa mana HP ini versi lama ya. Kemudian dibuka setelan itu, kemudian dicari ada penyimpanan data, kemudian setel ulang statistik, celing, habis itu kenceng lagi. Hapus semua. Kenceng lagi. Seperti itu kira-kira. Ya. Seperti kain putih, kotoran banyak. Begitu masukkan Baiklin, dicuci, jemur, jadi apa? Putih lagi. Masya Allah. Seperti kaca, mirror, tempat kita ngaca. Wis buruk. Habis itu dibersihkan pakai pembersih kaca. Set. Habis itu bening lagi. Begitu. Kalau kita ini kenal dengan Allah, maka kita tidak mudah putus asa. Dan kita tidak bersandar kepada amal, tapi sandarnya kepada rahmat Allah. Ya fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ya, demikian kajian Al-Hikam ini. Mudah-mudahan kita ini naik kelas. Mudah-mudahan naik kelas. Biyen kok TK ya. Biyen TKA biyen. Saiki paling enggak TKB lah ya. TKB gitu. Munggah kelas. Ngajine apa? Ngaji tasawuf. Ngaji apa? Tasawuf. Noto hati. Ini ngaji namanya manajemen kolbu. Nah, kita sudah punya Facebooknya, sudah punya IG-nya nggih. Nah, Al-Hikam bersama Kang Opik. Nah, nanti di share apa itu bahasanya lah ora paham aku. Like, subscribe ya wis ngono lah. Artinya apa? Terus share ngaji iki. Muga-muga nggon iki gak cukup ya. Muga-muga nggon iki gak cukup. Kita bisa di luar, nanti kita bisa lebih luas lagi tempat. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Kita berkewajiban menyempurnakan ikhtiar saja.
kita berharap terus rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah titipkan kefahaman agama kepada kita. Allah berikan hidayah dan taufiknya untuk kita semuanya. Allah kumpulkan kita di dunia ini bersahabat, dan Allah kumpulkan nanti di akhirat bersahabat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tuh, ada yang gak paham? Boleh diskusi. Kalau wis paham ya, alhamdulillah. Lek menengian bingung, gak paham. Kalau gak paham, ngantuk, toh paham jadi telu. Sing di sing ngantem ya, aku orang ngerti ya gitu. Okay. Oh, masya Allah, tak pikir akal ya. Oh sih malam, masya Allah, Mas Salamah. Ye. Antum jauh dari Lamongan ini, mau kerja shift jam 11. Okay. Yang ini kilo. Penting apa? Penting apa? Nyambung hati gitu. Tapi beliau ini rumahnya jauh. Saya pernah berkunjung sama Pak Angga. Pak Angga dilelah orang ngantuk nyetiri saking adoe. Sing digoncengi macet pisan. Sing disetiri sing ngantuk malan. Pak Angga gak ngantuk. Jadi gitu ya. Jauh rumahnya dan kerjanya dari Orejo jauh sana. Tapi masih nyempatkan ngaji. Mudah-mudahan Allah ridho. Yeah. Saya kira itu nggih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.